Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tazkiyatul Umami dengan NIM 220324 RA2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional merupakan proses penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami budaya, bahasa, dan preferensi mitra asing sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan budaya dalam negosiasi. Yang pertama ada relasi. Membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, gaya negosiasi. Setiap budaya memiliki gaya negosiasi yang unik seperti tingkat formalitas, orientasi pada kontak atau tugas dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, konsep waktu. Perbedaan persepsi tentang waktu dapat menjadi tantangan dalam negosiasi lintas budaya, seperti ketepatan waktu, kecepatan pengambilan keputusan, dan durasi negosiasi. Komunikasi efektif dalam negosiasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dalam negosiasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan bahasa, gaya, dan norma budaya. Mendengarkan aktif, menghargai perspektif lawan, dan beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka adalah kunci untuk membangun saling pengertian. Penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi yang tepat juga penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Menghindari jargon dan istilah yang subjektif budaya dapat membantu mencegah kesalahpahaman. Materi yang kedua yaitu memahami keragaman budaya internasional. Keragaman budaya internasional mencakup berbagai tradisi, nilai, dan gaya hidup yang unik di seluruh dunia. Memahami dan menghargai perbedaan ini penting untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama yang lebih baik. Definisi lintas budaya. Lintas budaya merupakan interaksi dan komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mencakup pemahaman, apresiasi, dan adaptasi terhadap perbedaan nilai, norma, kebiasaan, dan perspektif yang ada di antara budaya-budaya tersebut. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Dengan semakin terhubungnya berbagai budaya di seluruh dunia, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif melintasi perbedaan budaya menjadi kunci kesuksesan dalam berbagai bidang, baik bisnis, politik, maupun sosial. Materi yang ketiga yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan MEA adalah integrasi ekonomi di antara 10 negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Pasar Tunggal ASEAN, konsep dan tujuan. Pasar Tunggal ASEAN atau ASEAN Economic Community atau AEC adalah visi ekonomi terintegrasi di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menciptakan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya asing ASEAN di pasar global. Posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat perdagangan dan investasi di kawasan. Indonesia menjadi pasar potensi bagi produk-produk negara ASEAN lainnya dan juga menjadi tujuan investasi yang menarik. Dan materi yang keempat mengenai tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sektor pertanian, dan pengelolaan utang luar negeri. Pengurangan subsidi energi, dampak dan solusi. Yang pertama, beban fiskal berkurang. Pengurangan subsidi energi dapat memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk belanja lain yang lebih produktif.
Yang kedua, efisiensi pengurangan energi. Masyarakat akan lebih bijak menggunakan energi seiring dengan kenaikan harga. Dan yang ketiga, pertumbuhan energi terbarukan. Insentif untuk energi terbarukan dapat ditingkatkan dengan penghematan subsidi. Pengurangan subsidi energi merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Meskipun berdampak pada daya beli masyarakat, hal ini dapat diatasi melalui program kompensasi dan insentif yang tepat. Kebijakan ini juga dapat mendorong efisiensi penggunaan energi serta percepatan transisi ke energi terbarukan. Kesejahteraan buruh menjaga daya beli dan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan upah minimum. Pemerintah perlu menjaga daya beli buruh dengan menyesuaikan upah minimum secara berkala, mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan produktivitas. Yang kedua, jaminan sosial dan kesehatan. Memberikan akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial dan kesehatan bagi buruh meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi buruh mendorong mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas.